Shalom semuanya, sahabat Evangeli. Berjumpa lagi dengan Gili di edisi God Morning Selasa 3 Agustus 2021. Pagi hari ini kita bakal sharing tentang bagaimana menjadi tenang di tengah badai bersama dengan Romo Wahyu SCC. Kita tunggu kehadiran Romo Wahyu, tapi sebelumnya Gili sudah mencoba checking connection di live yang sebelumnya, namun agak tersendat-sendat. Semoga kali ini jaringannya baik-baik saja. Semoga kali ini jaringannya jauh lebih baik. Kita tunggu dan kita undang kehadiran Moyu di tengah-tengah kita. Oke, kalau suara Gili sudah tidak terdengar jelas, boleh lambaikan. Semoga jelas. Semoga jelas Jelas. ya, Moyu. Nah, ini lebih cepat ini, bagus. Koneksinya lebih terasa. Puji Tuhan. Jadi memang kemarin janjian sama Romo Wahyu itu jam 8.20 untuk sekaligus mengantisipasi ini nih, Yang gangguan kayak gini jaringan. nih. Yang kayak gini nih. Yes, Lucia, apa kabar? Lucia. Oke, pagi hari ini Moyu kita terinspirasi dari bacaan Injil ya. Di Yes. bacaan harian hari ini Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 36. Nah, Hmm. mungkin bisa kita mulai, tapi sebelum mulai Gili mau bawa kita untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu untuk memulai hari ini. Oke. Mari kita hening sejenak dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih pada pagi hari ini Kau berikan kesempatan kepada kami untuk menyambut hari yang baru Selasa 3 Agustus 2021. Kami mau bersyukur buat semua hal yang telah Kau berikan. Kami juga memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, juga atas semua kelemahan dan kedagingan kami yang menjerumuskan kami dan sering kali menyesatkan kami dalam mengambil keputusan maupun dalam melakukan langkah-langkah hidup kami. Tapi kami mau percaya Tuhan, dengan penyertaan-Mu, dengan bimbingan-Mu, kami mampu menjadi tenang bahkan di tengah badai sekalipun. Bapa, berkatilah Romo Wahyu yang berada di tengah-tengah kami dan juga Kardina yang pagi hari ini berperan sebagai Gili. Biarlah kami berdua boleh membawakan kabar gembira. Kami berdua boleh membawakan sharing yang sebenarnya ingin Kau sampaikan kepada sahabat-sahabat kami dimanapun dan kapanpun mereka menyaksikan tayangan ini. Biarlah semuanya ini Bapa kami lakukan demi kemuliaan nama-Mu, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada Pada permulaan, permulaan, dan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, bacaan pagi hari ini, kalau misalnya sahabat Evangeli bisa sambil buka e-Katolik atau bisa sambil buka Alkitab, silahkan saja dibuka Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 36. 36. Ya. Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Bacaan ini diambil dari bacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Allah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan.
Tetapi Yesus segera menyapa mereka. Katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Maka kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh, engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendapat di Genesaret, begitu Yesus dikenal orang-orang setempat. Mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi, So, silakan Romo. sebelumnya tadi saya bilang ada gangguan suara, ada suara mesin senso nggak masuk ke situ? Gak ada. Oh, baguslah kalau begitu. Karena di sekitar saya ini ada orang motong pohon pakai senso. Moga-moga teman-teman tidak terganggu. Jadi teman-teman terima kasih kalian sudah mampir di Evangelis ini, dan hari ini sabda Tuhan bagi saya pribadi ada kata kunci yang menarik, yakni berjalan di atas air. Dan tadi Gili sudah bilang bagaimana kita tenang di tengah badai kehidupan ini. Nah, saya ingin mengambil dua tokoh dari bacaan ini yang ada di atas air, yang jalan di atas air. Kalau teman-teman dengarkan dengan seksama, tadi ada dua pribadi yang berjalan di atas air, yakni Yesus dan Petrus. Jadi panggung kita sekarang adalah air, dan di atas air itu sungai atau laut atau danau tadi itu adalah Yesus dan Petrus. Sementara orang-orang di perahu dan kita melihat apa yang terjadi di sana. Apa yang kemudian muncul kalau kita ingat berjalan di atas air? Saya harap teman-teman ingat dua pribadi ini, Petrus dan Yesus. Kalau Petrus, teman-teman pasti kenal dia itu siapa. Dia punya mertua, di kitab suci itu kan dikatakan Yesus pernah mengunjungi mertua Petrus yang demam itu. Terus juga kita dengar Petrus itu disebut oleh Tuhan Yesus sebagai batu karang. Dia diangkat oleh Yesus sebagai pemimpin para murid. Terus kemudian kalau teman-teman ingat, Petrus itu juga yang waktu diundang Yesus jadi penjala manusia, dia yang meremehkan Tuhan Yesus. Ingat kan itu? Terus kemudian dia nggak pakai baju, terjun ke danau mendekati Tuhan Yesus. "Tuhan, pergi dari aku orang nggak pantas," dia bilang kayak gitu. Jadi Petrus itu kisahnya bisa kita bayangkan, dia pribadinya itu yang kayak gimana, berapi-api, lalu dia juga itu kalau teman-teman perhatikan, kadang merasa dadanya membusung, ya, kadang dia, "Aku bagus," ternyata dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia dipilih jadi pemimpin, suatu kali dia bilang sama teman-temannya, "Yuk, saya mau menjala ikan, siapa ikut lagi?" Padahal sudah diminta Yesus menjadi penjala manusia, tapi dia balik lagi menjadi penjala ikan. Ketika Yesus wafat itu kan, Petrus ajak teman-temannya balik ke masa lalu. "Ayo kita sekarang jala ikan." Lalu didatengin Yesus kan itu, di danau itu. Saya minta roti. Ada nggak makanan di situ?" Lalu Petrus ditegur Yesus, "Apakah kamu mengasihi aku?" Jadi Petrus itu dalam hidupnya adalah pribadi yang kadang mengikuti Yesus, kadang balik lagi masa lalu, ngikutin Yesus, ninggalin Yesus. Katanya setia, dia menyangkal Yesus, dan dia di sini tadi kita dengarkan dia Yesus nantang Yesus. Kalau
engkau bukan hantu, ajak aku jalan ke situ. Ayo jalan sini. Oh, ada nada ngetes Tuhan dia. Jadi ini walaupun dia kita terima sebagai seorang rasul, tetapi ada pergulatan manusiawi yang menurut kisah-kisah yang kita dengar, dia tidak 100% mulus sebagai teladan bagi kita. Dan rupanya tadi kita lihat dia sempat jatuh. Berarti kan dia nggak mengandalkan perkataan Tuhan Yesus. Ya kan? Dia minta Yesus, kalau kau Tuhan, suruh aku berjalan. Dia mengandalkan Yesus. Pas berjalan dia tidak mengandalkan Yesus. Berarti kan ada problem dalam dirinya, imannya melemah. Dan saya rasa itu gambaran konkret kita semua murid-murid Yesus. Bahwa dalam momen hidup kita ada momen di mana kita kuat imannya, pada saat tertentu kita down. Apalagi dalam situasi-situasi yang nggak mudah. Kadang kita jatuh. Tetapi yang menarik adalah di sini, pada momen itu ada Yesus yang berjalan di atas air. Jadi dua pribadi ini, kalau kamu ingat kisah tentang berjalan di atas air, ingatlah Petrus yang berkali-kali berusaha mendekati Tuhan Yesus, gagal jatuh, badai kehidupan menerpa dia. Tetapi lihatlah, Tuhan segera mengulurkan tangan dan menarik dia. Dan sepertinya kita sudah berkali-kali berusaha kok kayaknya gagal, impossible gitu ya menjadi sempurna gitu. Impossible kayaknya jadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh lurus, baik gitu. Kayaknya impossible, tetapi dari kisah ini saya katakan kepada teman-teman semua bahwa apa yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Allah. Apa yang sepertinya mustahil Yesus jalan di atas air, itu ternyata Yesus mungkin berjalan di atas air. Apa yang tidak bisa kita terima, kayaknya kita itu nggak mampu, ternyata berkat kuasa Tuhan itu mungkin terjadi. Maka saya bilang sama teman-teman, dari kisah berjalan di atas air ini, ketika kamu ingat kisah ini, ingat Petrus yang jatuh bangun, dan ingat Yesus yang selalu tangannya memegang kita. Dan itulah jaminan kita yang membuat kita tenang di tengah kehidupan ini. Kita tenang bahwa ada jaminan dia yang selalu pegang kita. Maka kalau teman-teman ingat, ada gambar yang di Pinterest atau Instagram atau apa yang ada gambar tangan dari atas, terus ada tangan dari bawah di dalam air itu. Kan ada gambar gini nih ya, di air itu. Itu gambaran antara Yesus dan manusia yang dia selalu pegang kita supaya keluar dari dalam air itu, supaya kita ada bersama dia sejajar. Itulah pembaptisan teman-teman. Kita masuk dalam air, tenggelam, tapi sama Tuhan ditarik supaya kita keluar dari kehidupan lama kita. Itu pesan yang menurut saya moga-moga menjadikan jaminan bagi kita untuk tenang. Kita nggak perlu khawatir, berkali-kali kita gagal, kita jatuh. Tetapi peristiwa berjalan di atas air mengingatkan kita, apa yang sepertinya nggak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Begitu sharing dari saya, mungkin bisa kita dalami bersama. Thank you. Thank you Moyo, luar biasa. Benar ya Moyo, kalau misalnya kita terus mengandalkan Tuhan, pasti kita bisa seperti Petrus tadi berjalan di atas air. Cerita Petrus ini sangat menginspirasi ya Moyo, dan itu yang sering kali terjadi di kehidupan saya sendiri, dan mungkin juga ada beberapa teman-teman evangeli lainnya yang sering kali tuh ketika kita udah mau yakin sama Tuhan, ketika kita udah dikasih sama Tuhan apa yang kita mau, ibaratnya kan Petrus tadi mau ya jalan di atas air, udah dikasih apa yang dia mau, tapi ketika kita kayak takjub gitu kan, wah terima kasih Tuhan aku dapet ini, tapi di tengah-tengah pas ngejalaninnya kayak kok kayaknya nggak bisa ya gitu. Ya, betul. Kan itu real ya. Kita kan gitu ya. Iman kita itu seperti gelombang frekuensi itu kan naik turun. Ya kan? Tetapi kan bergerak terus kita, bergerak terus. Bukan stuck aja gini doang. Seperti statistik itu kan naik turun menuju ke suatu titik. Hidup kita itu kan gitu, bergerak naik turun. Ya. Dan itu yang terjadi dengan Petrus kayak gitu. Kamu mungkin pernah dengar kisah Petrus
dalam novel Quo Vadis. Quo Vadis itu pertanyaan mau kemana ya? Quo Vadis Domine. Jadi waktu itu dalam novel itu dikisahkan Yesus sudah naik ke surga, Mm-mm. Petrus pergi ke Roma, dan di Roma dia menemani orang-orang Kristen perdana pertama untuk menjadi gembalanya. Kan Petrus bermisinya ke Roma kan, maka dia diangkat menjadi pemimpin jemaat di Roma sebagai paus, sebagai uskup di Roma waktu itu. Dan ketika waktu itu, tahun-tahun 60-an itu kan banyak pembantaian orang Kristen. Kaisar Nero dan segala macam itu kan menjadikan orang Kristen dibakar, dikasih makan ke singa untuk tontonan di kayak gladiator gitu ya. Mm-mm. Dijadikan, pokoknya ngeri deh ya, ngeri. Dan pada waktu itu jiwa Petrus terancam, maka dia sama jemaat lain, Bapak Petrus, pergilah, kamu menyelamatkan diri, jangan khawatir dengan kami, kamu harus Oh, selamat. Ya, ketika dia meninggalkan kota Roma, di jalan dia ketemu Tuhan Yesus. Tek, loh, Tuhan Yesus malah masuk kota Roma, Petrus meninggalkan kota Roma. Terus ditanya Petrus, Tuhan mau kemana? Saya mau ke Roma, karena kamu meninggalkan umatku pergi, maka aku akan datang kepada mereka. Petrus balik lagi ke Roma. Artinya dia pun setelah peristiwa di Injil pun ada kisah, ya ini novel memang, tapi ingin menggambarkan bahwa dia itu mengalami metanoia. Kalau metanoia pasti kamu tahu, pertobatan yang terus-menerus dalam kehidupan, pembaharuan yang terus-menerus dalam kehidupan berkat bimbingan Roh Kudus. Dan itulah gerakan kehidupan kita. Gitu. iya Romo. Saya baru dengar sih metanoia, Hmm. tapi juga jadi tahu ternyata memang Hmm. hal-hal seperti itu tuh pasti terjadi ya Moyo. Hmm. Dan selama kita manusia kan kita begitu, ya. Mm-mm. Tapi bukan berarti kita kehilangan rahmat, ya, kehilangan Tuhan, enggak. Justru itu yang dikatakan Tuhan setia dan kita mengandalkan kesetiaan Tuhan kan dalam hidup. Itu kayak Mm-mm. gitu. Dan yang membuat kita tenang kan sebenarnya itu, kita mengandalkan Tuhan yang setia. Dalam badai kehidupan kita, kita mengandalkan Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita. Dalam kesedihan, kita mengandalkan Tuhan yang juga bersedih bersama kita. Gitu. Oke, terima kasih Moyo. Sekarang kita mau undang teman-teman nih. Apakah teman-teman di sini bakal ada yang mau sharing atau tidak? Kemudian kita mau menjawab pertanyaan dari sahabat Lucia Sinta. Jadi kita harus gimana ya Mo kalau mengalami hal tersebut? Nah, Kalau kita belajar, Lucy, kalau kita belajar dari kitab suci tadi, Petrus itu ketika tenggelam, dia tetap fokusnya sama Tuhan Yesus. Maka dia berkata tadi itu, Tuhan tolonglah aku. Ya, jadi salah satu sikap yang harus kita bangun adalah, oke, ketika kita jatuh, tapi kita tetap sadar, aware bahwa fokus kita Yesus. Kan ada orang ketika jatuh fokusnya bukan Tuhan Yesus. Justru dia yang dicari bukan Tuhan Yesus. Kedukun, ya kan, lalu pakai ilmu-ilmu buruk, lalu dia judging orang lain, cari pasukan yang membuat dia benar gitu. Nah, kalau dalam kisah tadi Petrus justru kembali kepada Tuhan Yesus. Itu yang dinamakan metanoia. Pertobatan terus-menerus kita, pembaharuan itu harus kembali kepada tujuan hidup kita, yakni Yesus. Yesus kan alfa dan omega, awal dan tujuan kita. Maka kalau kita jatuh, gagal, mengalami goncangan, berserulah, Tuhan tolonglah aku. Itu yang pertama-tama harus dibuat. Lalu yang kedua, menurut Romo, adalah kesadaran. Kita harus membangun kesadaran terus-menerus bahwa Tuhan itu memang hadir dan menyertai kita. Kan yang nggak aware itu kan kita. Tuhan itu kan selalu bersama kita, tapi kita yang tidak selalu aware bahwa Dia itu selalu bersama kita. Maka Bapak Francis kan bilang gini, Bapak Paus, Tuhan itu tidak pernah lelah mengampuni kita, tetapi kitalah yang lelah untuk minta ampun kepada Allah. Jadi kalau Tuhan itu selalu tetap, kita yang tidak tetap, maka harus berbaliklah kepada Allah. Gitu sih. Jadi tetap aware. Latihan kesadaran itu kan seperti yang kalian buat sekarang.
gratitude ya, mengungkapkan rasa syukur supaya fokus kita kembali pada Allah. Challenge yang kalian buat itu kan membuat orang aware selama berapa puluh hari itu ya, supaya kita sadar ada di hadirat Allah terus gitu. Itu. Iya, Moyo, setuju. Walaupun kadang berat, terus kadang rasanya kayak kadang nggak sadar aja sih Moyo kalau memang Tuhan tuh ada di sekitar kita karena kadang kok kayak lama ya Tuhan jawabnya gitu. Padahal Hmm. sebenarnya mungkin yang kita perlukan tuh bukan meminta jawaban, tapi kayak harus berserah dan mengandalkan Dia saja gitu ya Moyo. Hmm. Kan kalau kamu pernah ikut retret, itu yang dibantu adalah kita sadar, oh iya Tuhan itu ada. Oh iya Tuhan itu hadir. Itu kan? Kan kalau kamu retret itu kan bukan kamu mencari Tuhan, tapi kamu diajak untuk sadar bahwa dia itu ada di sini bersama kamu. Maka Mm-mm. Santo Agustinus itu kan bagus sekali dia mengatakan, Tuhan itu tidak di mana-mana. Ketika kamu masuk dalam ingatan kamu, dalam pengalaman hidup kamu, dalam memori kamu, di situ kamu menemukan Tuhan. Karena Tuhan itu nggak kemana-mana, kita yang Mm-mm. kemana-mana. Kita kehilangan fokus, wong doa 20 menit aja kita kan fokusnya sudah kemana-mana. Ya, Yes. kita bahas firman Tuhan aja sudah kemana-mana. Sementara Tuhan stay calm di situ, kita nggak di situ. Mm-mm. Maka latihan-latihan kesadaran, duduk, menyadari, melihat alam, bersyukur, membaca dengan ritme yang jelas, menyadari teman hadir di hadapan kita, itu kan penting. Itu kan penting. Kan banyak kita kehilangan momen karena kita nggak aware tentang pribadi yang ada di depan kita. Itulah yang dirasakan oleh banyak orang ketika dia mengalami goncangan, tantangan kehidupan, dia nggak melihat orang sekitarnya. Jadi dia merasa sendiri, ditinggalkan. Padahal enggak. Padahal Iya. enggak. Padahal enggak. Gitu. Ini ada sahabat kita, tadi Lucia Sinta jawab, Romo, benar Romo, harus ada kesadaran. Kalau dari diri kita, nggak sadar lebih berat. Thank you, Moyu. Kemudian ada lagi dari sahabat Afelixo. Butuh juru bahasa isyarat, aku tuli. Aduh, Baiklah, saya tidak bisa ya, saya minta maaf. Kamu iya, mungkin tahu. nggak, nggak bisa. Saya cuma tahu terima kasih atau bertepuk tangan seperti itu. Atau gini, beritahu saja nanti ada ringkesan yang bisa kita tulis di situ ya. Iya, betul betul. Ah, ah, Coba saya ketik dulu ya. ya, kita kita minta maaf. Mungkin Sahabat. bagus idenya bagus juga si Afelixo ini ya. Oh, Kedepannya mungkin kita perlu yang bisa bahasa isyarat ini. Mungkin yang di YouTube bisa kita tambahkan bahasa isyarat ya, Gili. iya, boleh Kan boleh. bisa diedit tuh yang bagian itu. Betul betul. Nanti bisa ditampilin tambahan gitu ya, Moyo. Iya betul. Halo Denny, apa kabar? Eh Ocet juga apa kabar? Benar kita nggak sadar. Iya benar. Maka benar lu sih, kita memang kadang harus hidup dalam kesadaran dan latihlah kesadaran itu. Benar. Jangan jangan lelah melatih kesadaran ya. Kalau saya kesadaran ya ini fokus pada siapa yang ada di depan kita, fokus apa yang sedang kita diskusikan ya. Itu juga membantu kita nanti present di depan Tuhan gimana gitu. Yes. Betul sekali, Moyo. Kabar sehat dari Ocet Patri. Kemudian Moyo apa ya? Ini tuh kadang kalau Moyo sendiri nih menghadapi momen-momen seperti ini, misalnya sedang tidak aware itu pernah nggak sih Moyo? Ya pernah dong, pernah. Tidak ada Kalau satu orang pun yang tidak pernah mengalami itu, pasti pernah. Tuh. oke, Maka memang kalau di tempat kita itu kurangnya itu adalah kita melatih kesadaran. Kalau di saya ngomongin agama lain ya, ada dalam agama lain itu kita diajari meditasi, menyadari pernafasan, kadang kita mendengarkan. Itu kan membantu supaya kita fully ya, penuh di situ. Nah, kita mungkin juga bagus melatih itu.
kita paling diajari eksamen. Kalau kalian pernah bahas dengan Romo Santoso itu eksamen. Jam-jam tertentu kita stop untuk flashback yang terjadi hari itu. Gimana, apakah aku hidup sesuai dengan rencana Tuhan, gimana Tuhan dalam keadaan itu. Tapi sebenarnya kalau kesadaran itu dibangun dari pagi, setiap saat, setiap momen kita sadar itu adalah momen bersama Tuhan. Momen bersama Tuhan. Kalau Tuhan nggak kemana-mana kan, kemana langkah kita di situ, Tuhan selalu bersama kita. Ya, Dominus Vobiscum. Ya, memang. Jadi itu. Dan kalau saya mengalami kayak gini, biasanya kalau pada tahap tertentu nggak bisa melihat kehadiran Tuhan benar, nggak bisa melihat dengan mata jernih, saya ngobrol sama teman, saya kontak teman sepanggilan saya, satu angkatan, atau saya curhat dengan orang. Kadang curhat dengan orang itu membantu kita terbuka wawasannya. Karena yang tadinya jelas di depan kita, justru tertutup oleh masalah-masalah tadi. Maka penting kita punya teman yang bisa menjadi teman bertukar pikiran, mengarahkan. Kalau kami biasanya ada namanya Bapak Rohani, Bapak Bimbingan Rohani. Maka biasanya dia menjadi tempat kita untuk berbicara, berkomunikasi kayak gitu. Baiklah, terima kasih Romo Wahyu atas waktunya. Mungkin sebelum momen terakhir kita tutup God Morning pagi hari ini karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9. Ada sedikit pesan dari Moyu sebagai penutup. Dua hal tadi, ketika kita ingat berjalan di atas air, kita ingat Petrus dan Yesus, kita ingat bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia sangat mungkin bagi Allah. Dan kita lihat Petrus bahwa kita bisa saja naik turun, tapi di situ Yesus tetap di atas dan mengarahkan tangan memegang kita. Saya rasa ini pesan yang bagus untuk kita semua. Amin. Terima kasih Moyu. Ini jadi penguatan pribadi buat saya dan teman-teman evangelis semua. Semoga kami yang sedang mengalaminya juga bisa selalu ingat dan semoga kami bisa sungguh-sungguh menyadari kehadiran Tuhan di samping kami, di depan mata kami semuanya. Terima kasih Moyu sharingnya. Sama-sama, Gili. Mungkin Moyu boleh bantu tutup dengan doa. Baik. Mendoakan kami dan juga mendoakan teman-teman yang sedang bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Baik, teman-teman yang bergabung, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi kalian yang ikut live atau live dengan kami, sekarang mari kita berdoa, kita mohon supaya pengalaman Petrus ini juga menjadi pengalaman kita. Kita serahkan kebingungan kita, supaya kita menghadapinya juga dengan tenang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini Engkau menegaskan supaya kami berani berseru, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku. Karena meminta tolong itu bukan sesuatu yang buruk. Meminta tolong itu bukan sesuatu yang hina. Meminta tolong itu bukan membuat harga diri kami hilang. Tapi justru kami diajari kerendahan hati untuk mengandalkan Engkau. Semoga hari ini perjalanan kami terarah kepadamu, bisa berjalan di atas air bersama Engkau. Ketika ada tiupan angin, rasa takut itu hilang. Ketika kami mulai tenggelam, kami mengarahkan diri kepadamu. Bimbinglah teman-temanku semua, teman-teman muda yang sungguh-sungguh bergumul, berjuang, supaya apa yang mereka perjuangkan senantiasa dalam kuasa-Mu. Maka berkatilah perjuangan kami hari ini, bekalilah kami dengan sabda-Mu, supaya kami bisa melewati hari ini dengan berkat-Mu dalam kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Moyu. Sama-sama, thank you semuanya juga. Terima kasih juga sahabat Evangeli. Thank you, Kar. God bless you. God bless you. Sampai jumpa lagi ya di God Morning selanjutnya. Yes. Saksikan terus God Morning dan God Night. Buat sahabat Evangeli yang punya pergumulan doa, bisa DM ke @evangeli.id karena kami menyediakan pelayanan doa Evangeli setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat.
Okay, see you guys. Sampai jumpa.